menjelaskan apa itu definisi dari sejarah, manajemen pendidikan, dan manajemen pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sejarah, manajemen pendidikan, dan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, sejarah. Sejarah adalah rekaman peristiwa tentang masa lampau, termasuk semua aktivitas manusia, perubahan sosial, budaya, yang berguna untuk memahami bagaimana perkembangan manusia di masa yang telah lalu. Kemudian yang dimaksud dengan manajemen yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, penyusunan yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan dan seni untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan manajemen pendidikan yaitu sebuah proses perencanaan, pengawasan, penyusunan, pengorganisasian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien khususnya di dalam bidang pendidikan. Kemudian yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam itu yaitu sebuah wadah proses perencanaan, penyusunan, pengorganisasian yang didasarkan dengan ajaran-ajaran Islam atau khususnya memiliki karakter yang keislaman. Coba kamu sebutkan beberapa perbedaan antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam. Baik, adapun perbedaan manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam, yang pertama, manajemen pendidikan lebih ke duniawi, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih ke keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian perbedaan yang kedua, manajemen pendidikan lebih memaksimalkan keuntungan diri sendiri, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih memaksimalkan tanggung jawab sosial. Kemudian perbedaan yang ketiga, manajemen pendidikan konsep baik dan buruknya adalah relatif, sedangkan manajemen pendidikan Islam konsep baik dan buruknya itu berdasarkan wahyu. Tolong kamu jelaskan pentingnya belajar sejarah. Baik, adapun pentingnya mempelajari sejarah itu karena untuk memahami kita atau mempelajari bagaimana peristiwa-peristiwa yang telah lalu atau yang telah lampau. Dengan mempelajari sejarah ini kita dapat memahami perkembangan manusia ataupun masyarakat di masa yang lampau dari waktu ke waktu. A few moments later. Tolong kamu jelaskan sejarah manajemen sebagai seni untuk masing-masing fase berikut. Yang pertama, fase prasejarah. Yang kedua, fase sejarah. Yang ketiga, fase modern. Baik, saya akan menjelaskan 3 fase tersebut. Yang pertama, fase prasejarah. Pada masa ini munculnya prinsip-prinsip manajemen yang telah dilakukan terutama dalam bidang pemerintahan, pertanian, pengangkutan, dan lain sebagainya. Kemudian fase sejarah yaitu munculnya pakar-pakar ekonomi yang sebenarnya pelopor administrasi manajemen yang membahas tentang administrasi dan manajemen. Kemudian yang ketiga fase modern. Fase modern ini di mana munculnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh beberapa tokoh yang memiliki pemikiran yang hampir sama, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja dengan sasaran yang berbeda. Tolong kamu jelaskan sejarah ilmu manajemen untuk masing-masing tahap berikut. Yang pertama, tahap survival. Yang kedua, tahap penyempurnaan. Yang ketiga, tahap human relation. Yang keempat, tahap behaviorisme. Baik, saya akan menjelaskan beberapa tahap. Yang pertama, tahap survival. Tahap ini di mana para ahli memperjuangkan ilmu administrasi atau manajemen agar diakui diakui sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Kemudian dengan memenuhi syarat pokok dan syarat tambahan ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang kedua, tahap penyempurnaan. Tahap ini di mana prinsip, teori, dan rumus dan lain sebagainya lebih disempurnakan sehingga kebenarannya telah diuji. Kemudian yang ketiga, tahap human relation. Tahap ini di mana hubungan formal dan informal perlu dibina dan dikembangkan antara manusia
di antara semua manusia dan tingkatan semua organisasi agar melaksanakan kegiatan dalam suasana intim dan humoris. Kemudian tahap human relation ini sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya tahap behaviorisme. Tahap ini di mana lebih ke memperhatikan kepada STM secara rinci, perilaku manusia dalam kehidupan berorganisasi dan alasan mengapa manusia bertingkah laku demikian. Perkembangan iptek terus berjalan, tetapi perlu ditekankan peranan manusia dalam proses administrasi dan manajemen tetap dibutuhkan. Kemudian pengambilan keputusan dan kegiatan lain selamanya hanya dapat dilakukan dengan SDM dan tidak dapat tergantikan oleh mesin ataupun komputer. A few moments later. Coba kamu jelaskan bagaimana konsep dari masing-masing teori manajemen berikut. Yang pertama, teori manajemen klasik, yang kedua teori manajemen neoklasik, dan yang ketiga teori manajemen modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori manajemen klasik, yaitu teori ini berfokus pada upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dengan mengidentifikasikan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan secara umum dalam berbagai jenis organisasi. Yang kedua yaitu tahap neoklasik, yaitu menggabungkan konsep-konsep klasik dengan elemen baru untuk menciptakan pendekatan manajemen yang lebih holistik dan sesuai. Yang ketiga yaitu teori modern, yaitu teori ini mencerminkan perubahan dalam dunia bisnis di lingkungan organisasi, serta pergeseran dalam pemahaman bagaimana manajemen harus dijalankan dan lain sebagainya. A few moments later. Baik, selanjutnya sebutkan masing-masing dua pemikir teori manajemen berikut beserta konsep yang mereka perkenalkan. Yang pertama teori manajemen klasik, yang kedua teori manajemen neoklasik, dan yang ketiga teori modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hasil pemikiran teori dari manajemen klasik. Yang pertama yaitu Charles Duhigg, yaitu pemikirannya yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua efisiensi dalam pembagian tugas, yang kedua menurut Max Weber. Yang pertama pemikirannya yaitu tentang manajemen birokrasi, yaitu menekankan pada penetapan wewenang dan garis wewenang yang jelas. Yang kedua teori manajemen neoklasik. Yang pertama teori dari Hugo Muntersberg, yaitu pemikirannya yaitu menciptakan tata kerja yang baik dan menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong pekerja. Yang kedua menurut Edholm Mayo. Mayo mengembangkan konsep human relation. Kelompok kerja sangat diutamakan dan peran tim lebih penting dari peran individu. Yang ketiga itu teori manajemen modern. Yang pertama menurut Abraham Maslow. Teori konsepnya yaitu tentang kebutuhan manusia tidak akan pernah terpuaskan. Perilaku manusia punya tujuan dan dimotivasi oleh kebutuhan untuk merasakan kepuasan. Yang ketiga yaitu yaitu motivasi karyawan adalah pekerjaan yang menantang. Karyawan akan kecewa bila peluang prestasi dibatasi. Sebutkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia beserta penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi itu. Yaitu yang pertama kepegawaian.
Ini melibatkan manajemen administratif terkait karyawan, termasuk pengelolaan data pribadi, kehadiran, dan administrasi terkait pekerjaan seperti peraturan perusahaan. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja. Proses penilaian yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu kompensasi. Ini mencakup seluruh paket imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi mereka. Yang keempat yaitu pelatihan, upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Yang kelima yaitu hubungan kerja. Mengenai hubungan antara manajemen dan karyawan, ini mencakup manajemen konflik, komunikasi efektif, dan pembangunan lingkungan kerja yang positif. A few moments later. Jelaskan pengertian kebijakan dan apa perbedaan kebijakan dengan aturan dan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu kebijakan. Kebijakan adalah seperangkat panduan atau prinsip yang digunakan untuk membimbing pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau pemerintah. Perbedaan kebijakan dengan aturan dan hukum ialah kebijakan lebih fleksibel dan dapat bervariasi dalam tingkat kepentingan, sedangkan aturan bersifat lebih spesifik dan terbatas pada suatu lingkup tertentu. Dan hukum memiliki otoritas hukum yang mengikat secara luas dan bersifat mengikat secara umum. Selanjutnya, jelaskan pengertian total quality management dan bagaimana sejarah lahirnya total quality management. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu total quality management. Total quality management adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam seluruh aspek organisasi. Tujuannya adalah menciptakan produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dan selanjutnya yaitu sejarah lahirnya TQM. TQM lahir sebagai konsep manajemen pada awal abad ke-20. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1920-an dan 1930-an, di mana perusahaan seperti Bell Telephone Laboratories dan Western Electric mulai menerapkan pendekatan statistik untuk mengendalikan kualitas produk. Namun, puncak perkembangan TQM terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an di Jepang, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Penekanan pada kualitas dan produktivitas di Jepang melalui pendekatan seperti Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus, dan filosofi Zero Defects mendefinisikan dasar TQM. Pada tahun 1980-an, TQM mendapatkan popularitas di Amerika Serikat setelah bisnis-bisnis seperti Ford Motor Company dan Motorola menerapkannya dengan sukses. Secara keseluruhan, TQM berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kualitas produk dan layanan dalam konteks persaingan global.